Kita katanya sudah merdeka 80 tahun, tapi kok rasanya masih terjajah ya? Tapi coba kita cek lagi lebih dalam. Jangan-jangan kita cuman pindah tuan. Dulu kita ditindas oleh penjajah, dan sekarang kita sukarela diperbudak oleh standar orang lain. Harus putih, biar dibilang cantik. Harus pakai barang branded luar negeri, biar dibilang elit. Sampai cara beragama pun harus jadi orang asing, biar dibilang paling suci atau paling beragama. Kalau semua jati diri bangsa sudah kamu buang demi nyenangin standar bangsa lain, terus di mana letak merdekanya? Sobat Jiwa, penjajahan itu tidak benar-benar pergi. Dia cuma berubah bentuk aja. Walaupun sudah dibilang merdeka 80 tahun, jejak-jejak penjajahan masih nempel di DNA mental kita. Hasil warisan turun-temurun dari leluhur kita. Dulu kita adalah bangsa yang sangat-sangat besar, yang sudah mencapai tingkat spiritual tertingginya. Terus gimana caranya kok kita bisa jatuh lagi ke level bawah, hingga akhirnya bisa dijajah? Nah, zaman dulu, Belanda itu sangat sadar, kalau mereka perangin kita secara fisik, mereka nggak akan menang untuk lawan bangsa kita. Dan situ udah banyak banget catatan sejarah, waktu Belanda mulai masuk dari Aceh sampai ke Banten, itu Belanda selalu kalah telak dengan bangsa ini. Terus celahnya di mana? Bisa sampai kita itu dijajah. Nah, leluhur kita dulu terus-menerus diadu domba dan juga direndahkan sampai kita itu merasa nggak layak jadi sebuah bangsa. Dan sedihnya, mental kita yang merasa rendah itu masih bergema di kepala kita sampai detik ini. Sering banget kita secara sadar ataupun nggak sadar kalau perilaku kita sehari-hari sebenarnya adalah warisan dari trauma itu. Coba aja kita cek. Benar nggak kita itu masih terjebak di pola yang sama? Yang pertama, kita lebih bangga sama produk luar dibandingkan dengan produk lokal. Karena dulu sering banget kita itu dikatain bahwa kita itu adalah bangsa kelas bawah. Yang akhirnya sampai sekarang kita minder sama karya kita sendiri. Kita ngerasa nggak layak kalau misalnya kita pakai barang lokal. Kita baru merasa berharga kalau kita sudah pakai brand luar negeri yang notabene juga sangat mahal. Nah, kenapa kita harus terus ngasih validasi ke bangsa lain sambil merendahkan bangsa sendiri? Itu adalah cara kerja dari penjajah biar kita nggak pernah ngerasa besar. Yang kedua, standar kecantikan. Banyak yang pengen kulitnya putih biar dianggap cantik. Nah, ini juga merupakan warisan dari rasa nggak layak sehingga kita itu dibikin percaya kalau cantik itu harus mirip dengan orang Eropa. Padahal, Tuhan sudah lahirin kita di tanah Katulistiwa ini dengan kulit sawo matang yang juga eksotis dan juga punya karisma yang kuat. Tapi kita merasa bahwa itu adalah bagian yang membuat kita tidak layak. Pas kita mati-matian pengen jadi putih, sebenarnya kita lagi bilang ke diri kita sendiri, kalau jati diri asli kita itu adalah kurang. Terus yang ketiga, adanya mental asal Bapak senang. Atasan itu adalah yang paling benar. Ingat kan soal adu domba tadi? Penjajah dulu suka banget ngasih posisi ke orang lokal untuk menindas rakyatnya sendiri. Nah, mentalitas itu masih ada sampai detik ini. Munculnya dalam bentuk birokrasi yang sengaja dibikin susah. Dan yang paling sering banget terlihat adalah sikap yang terlalu menghamba ke atasan, tapi galak ke bawahan. Kita masih merasa berkuasa kalau misalnya kita bisa bikin orang lain nunduk atau nunggu lama untuk satu urusan. Ini adalah energi negatif yang bikin kita nggak pernah maju sebagai bangsa karena kita sibuk sekali untuk saling mempersulit orang lain. Dan yang terakhir adalah yang paling bikin sedihnya lagi, yaitu crab mentality. Ini jejak yang paling sangat berbahaya. Sirik lihat orang sukses, atau kalau bahasa gampangnya adalah senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Nah, coba Sobat Jiwa lihat yang disebut dengan crab mentality. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya satu kepiting atau misalnya banyak kepiting, itu ditaruh dalam satu ember. Nah, kemudian kalau ada kepiting yang pengen keluar dari ember itu, maka kepiting yang lain akan menariknya ke bawah lagi. Nah, artinya kalau ada teman kita yang berhasil naik ke ujung atau naik ke puncak kejayaannya, kita bakalan pengen dia jatuh lagi. Dengan cara apa? Nyinyirin mereka. Nah, penjajah dulu sukses besar pakai taktik divide et impera atau adu domba. Mereka nggak mau kita itu kompak. Dan hasilnya, sampai sekarang kalau ada teman kita yang maju aja sedikit, itu bukannya didukung, malah ditarik kakinya biar dia jatuh lagi. Kita takut banget lihat orang lain itu sukses. Karena kita sendiri masih merasa kurang. Padahal kalau misalnya kita kompak dan saling mendukung, itu nggak bakal ada yang bisa menjajah kita lagi.
Nah, Sobat Jiwa, kita perlu jujur juga untuk saat ini. Korupsi adalah warisan dari mental penjajah yang paling nyata. Dulu penjajah itu merampas hak rakyat untuk dibawa ke negaranya. Nah, sekarang orang-orang dari bangsa kita sendiri yang duduk di kursi kekuasaan melakukan hal yang sama. Mereka tidak bertanggung jawab dalam mengelola kekuasaan dan juga uang rakyat. Kenapa sih mereka bisa sekorupsi itu? Karena batinnya masih terjajah sama mentalitas budak yang takut kelaparan. Biarpun hartanya nggak habis 7 turunan, mereka akan tetap merasa kurang terus. Mereka nggak pernah merasa cukup karena hatinya haus banget akan kekuasaan. Jadi korupsi itu sebenarnya bukti bahwa jiwa mereka belum benar-benar merdeka. Dulu Sobat Jiwa, kakek nenek kita itu dijajah pakai senapan. Nah, sekarang kita sering dijajah pakai aturan atau birokrasi yang cuma belain orang yang punya uang. Kita bisa lihat alam kita, hutan, sampai tambang kita itu dikeruk habis-habisan tanpa peduli lingkungannya itu jadi rusak. Dan yang lebih mirisnya lagi, rakyat yang tinggal di dekat sana malah tetap susah. Sementara hasilnya dibawa lari entah kemana. Ini persis kayak gaya penjajahan zaman dulu. Tapi bedanya, sekarang yang lakuin itu adalah orang-orang yang wajah dan bahasanya sama kayak bangsa ini. Kalau dari dalam kita ditekan oleh korupsi, dari luar kita juga ditekan lewat sosial media dan juga politik dagang. Kita dijajah lewat tren yang bikin kita ngerasa nggak pernah cukup. Kita dipaksa untuk bandingin hidup kita yang sederhana sama gaya hidup mewah orang lain yang ada di luar sana. Dan efeknya apa? Kita jadi bangsa yang cuman hobi belanja atau konsumtif, kemudian gampang minder, dan juga gampang banget diadu domba cuman gara-gara beda pilihan di kolom komentar. Kita jadi makin jauh dari jati diri kita yang asli. Dan nggak cuman itu Sobat Jiwa. Ada juga politik dagang dunia. Ini adalah cara bangsa lain biar kita tetap jadi pembeli atau menjadi pasar aja buat mereka. Bukannya jadi pembuat atau menjadi pemain. Kita dibuat ketergantungan sama teknologi dan juga barang-barang mereka. Giliran produk lokal kita mau maju aja sedikit, malah dipersulit pakai macam-macam aturan internasional. Dan secara halus, kita sebenarnya lagi dipaksa untuk tetap jadi buruh di tanah sendiri. Sementara untung gedenya lari ke perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di luar negeri. Sobat Jiwa, banyak yang merasa kalau semakin religius seseorang, maka dia harus semakin meninggalkan budayanya. Padahal, kalau misalnya kita belajar dari sejarah, spiritualitas dan juga jati diri itu seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mematikan. Coba ya kita lihat sejarah. Kenapa dulu agama bisa masuk dan diterima dengan damai di Indonesia? Itu karena penyebar agama pada zaman dulu itu pintar dan juga sangat-sangat bijaksana. Mereka nggak datang untuk ngerusak rumah atau budaya mereka pada zaman dulu, tapi untuk kasih lampu atau ajaran supaya rumah itu jadi terang. Contohnya ya, kayak Sunan Kalijaga yang pakai wayang untuk dakwah. Agama dijadiin isinya, sementara budaya tetap dijadiin sebagai wadahnya. Leluhur kita dulu nggak dipaksa jadi orang asing buat bisa kenal dengan Tuhannya. Mereka tetap pakai kebaya, tetap minum jamu, tetap sayang sama alam, tapi hatinya juga sudah kenal Tuhan. Itulah kenapa spiritualitas Indonesia pada saat waktu dulu itu sangat kuat. Karena agamanya membumi dan budayanya justru malah berkelas. Nah, anehnya sekarang malah kebalikan. Banyak dari kita yang kena penjajahan budaya, tapi kedoknya agama. Kita sering bingung mana yang beneran ajaran Tuhan, mana yang cuman budaya dari tempat agama itu berasal. Banyak dari orang di luar sana merasa lebih suci kalau gaya bicaranya mirip dengan orang luar. Kita merasa beriman kalau sudah membuang tradisi nenek moyang kita sendiri. Kita merasa naik kasta secara spiritual kalau sudah meninggalkan baju adat dan menggantinya dengan pakaian khas bangsa lain tempat agama itu berasal. Secara batin, ini sebenarnya bukan perkembangan spiritual, tapi pindahnya mentalitas terjajah. Kita nggak benar-benar mengadopsi keyakinannya dengan dalam, kita cuman mengadopsi bajunya saja. Padahal, Tuhan nggak butuh kita untuk jadi orang lain, untuk bisa mendengarkan doa kita. Menghilangkan budaya asli demi meniru budaya asing atas nama agama, itu sebenarnya adalah tanda kalau batin kita belum benar-benar merdeka dari rasa minder. Selama ratusan tahun,
kakek nenek buyut kita itu sudah dipaksa percaya kalau bangsa kita ini adalah bangsa kelas bawah yang tugasnya hanya melayani. Pikiran ini masuk ke alam bawah sadar dan akhirnya diwariskan secara turun-temurun sampai ke kita generasi saat ini. Nah, disinilah pentingnya kita kenal sama yang namanya ancestral healing atau penyembuhan luka leluhur. Secara spiritual, luka bangsa kita ini sebenarnya belum sembuh total, Sobat Jiwa. Luka dan trauma masa lalu ini akhirnya muncul dalam bentuk kondisi negara kita yang lagi nggak baik-baik saja saat ini. Coba ya kita bayangin hidup leluhur kita dulu. Mereka harus menunduk supaya nggak dipukul. Mereka harus sembunyikan kalau mereka itu pintar supaya nggak dianggap berbahaya sama penjajah. Mereka harus ngerem keberaniannya mereka, cuman supaya mereka bisa bertahan hidup. Bayangin, mereka hidup dalam frekuensi ketakutan yang luar biasa selama berabad-abad. Energi ketakutan itu nggak hilang begitu aja pada saat teks proklamasi dibacakan. Energi itu turun ke kita lewat pola asuh, lewat kebiasaan di keluarga, sampai ke getaran batin kita sekarang. Jadi kalau hari ini kamu sering merasa insecure, takut buat tampil beda, atau gampang minder, bisa jadi itu bukan murni perasaanmu, tapi sisa-sisa trauma dari leluhur kita yang masih bergetar di dalam darah kita. Nah, khusus di YouTube Membership Langkah Jiwa, saya akan bahas lebih dalam soal topik ancestral healing ini. Saya bakal ngajak Sobat Jiwa semua dan juga akan tuntun untuk bisa menyembuhkan luka lama lewat pemahaman materi dan juga meditasi khusus. Buat yang mau ikutan proses penyembuhannya, langsung aja cek fitur membership kita yang ada di Langkah Jiwa. Oke, kita lanjut lagi. Terus gimana sih idealnya kita hidup zaman sekarang? Gimana caranya kita bisa tetap pegang jati diri bangsa? Kita tetap bisa beragama dengan benar, tapi batin kita tetap merdeka dan juga berdaulat. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Secara spiritual, agama dan juga kearifan lokal itu sebenarnya nggak harus tabrakan, Sobat Jiwa. Justru, budaya lokal itu ibarat wadah yang cantik untuk menampung isinya, yaitu ajaran agama. Gampangnya gini ya, anggaplah agama itu adalah nyawanya, sedangkan budaya itu adalah pakaiannya. Orang di Arab pakai gamis atau misalnya jubah, itu karena alamnya memang padang pasir yang panas dan juga berdebu. Nah, kita di Indonesia punya batik atau kebaya karena alam kita tropis. Agamanya mungkin boleh sama, tapi cara kita berpakaian dan juga berbudaya ya pasti berbeda. Kalau misalnya kita sampai buang budaya kita sendiri cuman demi niru gaya hidup dari tempat asal agama itu tandanya mental kita belum benar-benar merdeka. Kita masih ngerasa kalau jadi orang lain itu lebih baik daripada jadi diri kita sendiri atau jadi jati diri bangsa kita. Terus banyak juga yang salah paham soal tradisi kita, kayak syukuran, sesajen, bunga, atau mantra-mantra. Sebenarnya itu semua punya makna spiritual yang sangat-sangat dalam, yaitu rasa syukur dan juga rasa hormat terhadap alam semesta. Waktu leluhur kita menghormati pohon ataupun laut, itu bukan berarti mereka menyembahnya sebagai Tuhan. Tapi itu adalah cara mereka menghargai ciptaan Tuhan yang sudah kasih mereka oksigen dan juga makanan pada saat itu. Kalau agama ngajarin hubungan kita sama Tuhan atau hablum minallah, maka kearifan lokal itu justru melengkapi dengan cara menjaga hubungan dengan alam dan juga dengan sesama manusia. Yang sering kita sebut hablum minannas dan juga hablum minal alam. Nah, leluhur kita itu dulu sangat jenius banget, Sobat Jiwa. Mereka itu punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Mereka nggak bakal buang jati diri pas ada ajaran baru yang masuk. Tapi mereka saring dan mereka gabungin untuk memperkaya batin. Jadi ini bukan pencampuran yang salah. Tapi justru cara mereka beragama dengan cerdas tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Nusantara. Seringkali kita berpikir kalau budaya itu cuma buatan manusia yang bisa kita buang dan juga kita bisa ganti kapan aja. Padahal, kalau kita lihat dari sisi spiritual, kita itu lahir sebagai orang Indonesia itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang sudah takdir dari Tuhan atau Sang Pencipta. Justru menghargai budaya sendiri itu adalah bentuk dari menghargai keputusan Tuhan. Coba ya kalau kita pikir ya, pas kita ngerasa minder atau merasa malu jadi orang Indonesia, sadar nggak kalau misalnya secara nggak langsung kita lagi mempertanyakan selera Tuhan atas hidup kita. Seolah-olah kita mau bilang kalau pilihan Tuhan itu salah. Atau kalau keputusan Tuhan itu untuk menghadirkan kita di negara Nusantara ini adalah satu hal yang salah. Kearifan lokal kita, mulai dari cara kita gotong royong, ramah sama orang, sampai hormat kepada orang tua, itu adalah sinyal
atau frekuensi spiritual khas bangsa kita, Indonesia. Tuhan bikin manusia berbeda-beda bukan untuk saling hapus, tapi untuk saling melengkapi. Jadi beragama tanpa buang budaya itu adalah bukti bahwa kita bersyukur sama wadah yang Tuhan sudah kasih. Kita nggak perlu jadi barang impor cuma supaya diterima sama Tuhan. Penjajahan spiritual itu pengen kita percaya kalau jati diri asli kita itu selalu rendah dan nggak berharga. Tapi spiritualitas yang benar justru mengajarkan sebaliknya. Syukur yang paling jujur adalah saat kita bisa menerima diri kita apa adanya. Ketika kamu bangga memakai batik, ketika kamu menjaga bahasa daerahmu, atau ketika kamu merawat alam yang ada di sekitarmu, kamu sebenarnya sedang melakukan ibadah yang nyata. Kamu sedang bilang kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih sudah menjadikan aku orang Indonesia, dan aku akan merawat identitas ini sebagai amanahmu. Jadi, jangan biarkan siapapun meyakinkan dirimu bahwa menjadi religius berarti harus membuang jati dirimu. Identitasmu bukan penghalang imanmu, justru itu adalah jalan unik menuju Tuhan. Menjadi Indonesia adalah takdir, dan mencintai identitasmu adalah bentuk syukur kepada Sang Maha Pencipta. Gimana Sobat Jiwa pembahasan hari ini? Kalau kamu punya opini yang bisa kasih insight baru, terutama untuk saya, dan juga untuk Sobat Jiwa yang lainnya, silahkan kasih komen di kolom komentar. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.